Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang terpanggil kuat jiwanya untuk menemui kamu secara fisik segera. Yang terpanggil kuat jiwanya untuk pertemuan fisik denganmu segera. Sora akan ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya teman-teman. Dan pastikan bahwa kamu bijak ya, karena namanya juga umum, bukan pribadi. Untuk pembacaan pribadi berbayar, untuk energi yang lebih terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Oke teman-teman, kita lihat ya, ada energi seperti apa yang jiwanya ya teman-teman terpanggil kuat untuk pertemuan fisik dengan kamu segera. Yang pertama, ini udah jelas ada energi kerinduan, energi yang sangat-sangat mengidam-idamkan, sangat-sangat membutuhkan untuk bisa bertemu dengan kamu segera ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang kuat ya. Sangat-sangat hatinya itu seperti enggak tenang, hatinya itu seperti kecarian, seperti sangat mengidam-idamkan untuk bisa pertemuan fisik dengan kamu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang sudah sangat dia inginkan. Perasaan dia pun cenderung sangat-sangat galau ya. Kenapa? Karena memang ada yang dia inginkan ya. Jadi energi kamu ataupun persentuhan fisik dari kamu itu yang paling dia inginkan ya teman-teman. Baru seorang ngomongin soal pertemuan fisik, langsung di sini keluar kartunya intimasi ya. Artinya teman-teman, orang ini itu memang pingin intim, pingin dekat, pingin lekat sama kamu. Bukan cuma secara energi fisik, energi perasaan, tapi juga energi fisik teman-teman. Karena di sini ada ikatan ya, ikatan secara rasa ataupun ikatan secara fisik. Dan di sini juga melibatkan tentang sensualitas ya. Ingat channel ini adalah 18 plus ya. Jadi memang ada energi sensual yang dia inginkan dia dapatkan dari kamu teman-teman ya. Dan itu membuat api gejolak rasa di dalam dirinya itu kuat ya. Dan itu namanya chemistry. Kadang-kadang nggak bisa digantikan oleh orang lain. Kenapa kita maunya orang itu gitu ya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini dia sangat mengidamkan ya energi kelembutan dari kamu, energi yang menenangkan dari kamu, energi support dari kamu. Karena di sini kalau Sora lihat banyak kalian yang energinya divine feminim ya. Jadi dia butuh energi support itu. Dan teman-teman, kalau Sora lihat aslinya ya, orang ini itu sebenarnya orang yang jiwanya bebas. Jadi mungkin nggak begitu bagus sebenarnya sama komitmen, nggak begitu bagus sama relationship yang terfokus gitu ya. Orangnya itu suka petualangan, orangnya terkadang bisa dalam tanda kutip sesuka-sukanya dia gitu ya sebenarnya. Nah makanya sebenarnya kenapa sampai dia menginginkan pertemuan fisik sama kamu dan sangat menginginkan kamu, ini adalah sesuatu yang kalau Sora lihat tidak pernah dia sangka ya. Karena kalau Sora lihat dia sekarang ada pertentangan batin antara jiwanya yang suka bebas ya, petualangan gitu ya, dengan kenyataan kalau dia ya inginnya kamu gitu ya. Itu kan dua hal yang bertentangan, dua hal yang berlawanan gitu ya. Keinginan dia untuk bebas, tapi di sisi lain juga dia ingin fisik sama kamu ya. Orang ini jelas ingin kembali teman-teman. Ada return, ada energi kembali ya, ada energi dia ingin ke kamu ya. Artinya apa? Orang ini mungkin saja ya pernah dekat sama kamu, atau memang dia mantan kamu, atau saat ini berjarak dari kamu, apapun status kalian, yang dia menginginkan kesempatan kedua. Dia mau mencoba untuk melihat kemungkinan bisa nggak kita tuh sama-sama. Mungkin ada jalan kita bisa sama-sama ya. Jadi memang orang yang jelas-jelas kepingin untuk kesempatan kedua dari kamu ya, walaupun sudah pernah kandas.
Pada saat ini, orang ini sangat-sangat kuat energinya bertahan dengan memantau kamu ya. Orang ini tuh rajin banget mantauin kamu gitu ya. Mau tahu kondisi kamu gimana. Dia itu menjadi penggemar rahasia. Jadi sangat mungkin dia stalking kamu, mantauin kamu baik secara online maupun offline ya. Entah nanya ke teman-teman kamu, lingkungan kamu, online, atau bahkan mungkin memantau kamu dari segi energi ya teman-teman. Jadi ada yang mungkin bermeditasi atau merenung, itu energi kamu tuh selalu ada di dalam hatinya dia. Kalau Sora lihat di sini, ada energi kecewa yang pernah dia berikan sama kamu ya. Ada energi kekecewaan yang pernah dia berikan sama kamu ya. Energi luka yang pernah dia berikan sama kamu ya. Makanya kalau Sora lihat, kamu tuh selama ini berusaha bertahan ya, dari luka dan rasa kecewa yang pernah diberi sama orang ini ke kamu ya. Energi kecantikan kamu, menariknya jiwa kamu, kegantengannya jiwa kamu, dan apapun ya dari dalam secara fisik maupun secara rasa, adalah sesuatu yang membuat dia tertarik ya. Karena kamu juga punya energi kemurahan hati, kebaikan hati, energi rasa bersyukur dan rasa aman gitu ya teman-teman. Dan orang ini kenapa pingin pertemuan secara fisik juga sama kamu teman-teman? Orang ini tuh kayak sering banget ya menghayalkan kamu, sering banget memikirkan kamu di dalam fantasinya dia. Jadi hayalan dia sangat-sangat kuat ya, sehingga dia itu sangat-sangat menginginkan kehadiran kamu ya, sangat menginginkan fisik dengan kamu teman-teman ya. Hanya yang dia nggak tahu adalah, dan dia tidak yakin, di sana ada keraguan. Mungkin sekali ya teman-teman, dia ngerasa bahwa mungkin nggak ya kalau kamu tuh sudah melepaskan dia, kalau kamu sudah letting go dia, kamu udah ikhlasin dia. Itu yang kalau Sora lihat dia menjadi sesuatu yang dia khawatirkan gitu ya. Kamu masih mau aku nggak ya? Atau kamu justru sudah move on, sudah berlalu dari hubungan ini? Mungkin nggak ya kamu sudah dapetin orang yang lain, pengganti aku dan sebagainya. Oke? Kita coba lihat di sini. Ada apakah yang menjadi suatu situasi kenapa dia pernah pergi meninggalkan kamu ya? Yang pertama teman-teman, memang di sini ada situasi keuangan dia yang mungkin saja dalam situasi yang tidak cukup aman ya. Ketika situasi keuangan dia tidak cukup aman, akhirnya dia tidak merasa begitu yakin dengan keputusan yang mau dia ambil soal relationship ya. Karena menurut dia, aku aja sendiri belum stabil, situasiku belum aman, gimana kalau aku harus mengambil resiko lain gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sebelumnya itu ada ketidakyakinan dia sama hubungan itu ya. Karena mungkin memang terlalu dini, mungkin pada saat itu buat dia nggak semua ya teman-teman gitu ya. Atau ada situasi dia itu masih nggak yakin sama perasaan dia sendiri ke kamu, perasaan kamu ke dia teman-teman. Karena memang kalau yang Sora lihat di sini, situasi keuangan tadi juga berefek terhadap kemampuan dia, atau dia bisa nggak ya memberikan apa yang kamu mau, dia bisa nggak ya memberikan apa yang kamu inginkan gitu ya. Dan dalam tanda kutip juga di sini dia melihat apakah mungkin aku tuh bisa memberikan apa yang kamu ekspektasikan gitu ya. Dan di sisi lain, orang ini juga belum punya banyak sekali keterbukaan ya. Jadi masih banyak hal yang mungkin dia itu belum terbuka sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak hal yang juga mungkin belum dia rencanakan dan belum dia persiapkan ya. Jadi di sini ada perencanaan atau persiapan yang belum dia lakukan ya. Yang itu juga mungkin membuat dia tidak yakin untuk masalah hubungan yang serius. Orang aku aja belum ada persiapan, aku aja belum ada hal-hal yang aku rencanakan dengan baik. Karena balik lagi, perencanaan dengan kondisi keuangan ya. Dan ada beberapa di sini yang kalau Sora lihat memang dia merasa belum jadi sosok yang cukup kuat, belum jadi sosok yang cukup layak
belum jadi sosok yang bisa melindungi dan menyediakan gitu ya dalam satu hubungan. Dan ada beberapa yang memang masih berkonsentrasi terhadap mengurus anggota keluarganya gitu ya. Kalau saya lihat di sini ada sesuatu dari sosok ayah atau ibunya yang masih berperan penting di sini dalam masa depannya dia gitu ya. Jadi ini adalah ada beberapa dalam tanda kutip ya, dia ini anak mama gitu dalam tanda kutip ya. Sehingga peran ibunya dia di dalam kehidupan dia itu besar. Jadi kalau ibunya ngomong apa ke dia gitu, dia akan lebih mendengarkan gitu ya. Misalnya contoh, udahlah nak, nggak usah dulu relationship yang serius, kamu belum siap, atau kamu tolonglah utamakan dulu ngurus adekmu, atau tolonglah kamu bantu dulu biaya keluarga. Nah kayak gitu-gitu dia akan lebih dengerin keluarganya ya. Itu yang mungkin sekali menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan kalian ya. Apalagi kalau udah beberapa dari kalian tidak mendapatkan atau kurang mendapat restu lah teman-teman dalam menjalankan hubungan. Selain rindu, apalagi yang dirasakan ke kamu? Ini jelas ya, energi yang dia rasakan ke kamu itu memang energi ketertarikan secara fisik, chemistry fisik ya teman-teman. Dan ada energi seksualitas yang sangat kuat, yang sangat dia rasakan tertarik sama kamu. Oke? Dan kalau Sora lihat, orang ini kenapa? Ya, energinya tuh on off ya. Karena sebenarnya ada kegalauan di sana. Dia inginkan kamu, tapi di satu sisi lain dia juga galau teman-teman sama kamu ya. Emosi dia itu berantakan. Emosi dia itu antara dia masih mungkin belum siap, tapi di satu sisi lain dia inginkan kamu banget. Sehingga dia sangat-sangat kangen sama kamu, sangat-sangat tidak bisa mengontrol ya hasrat yang kuat ke kamu, mikirin kamu terus intens gitu ya. Dan sekarang itu udah sampai ke dalam titik didih yang sudah tidak bisa lagi dia tahan ya. Ibaratnya itu udah sampai ke poin di mana dia sudah tidak tahan lagi, sudah sangat-sangat menginginkan kamu. Apalagi sebenarnya apa yang dia rasain itu juga kamu rasakan. Di sini ada energi mirroring, artinya kamu tuh apa ya ibaratnya ya, kamu itu merasakan energi yang sama, yang akhirnya energi kalian saling timbal balik ya teman-teman. Karena memang di sini ada energi yang namanya kemelekatan, energi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Energi kamu terpengaruhi oleh dia, energi dia terpengaruhi oleh kamu. Oke? Walaupun sudah berusaha untuk lari, kamu juga mungkin berusaha untuk jauhin dia gitu ya, karena kamu tahu mungkin banyak penghalang dan sebagainya. Tapi energinya sulit ya. Sora lihat di sini bukan tidak kamu berusaha menjauhi dia dan sebaliknya. Tapi semakin menjauhi, semakin galau, semakin merasa penasaran, semakin mau tahu soal kamu teman-teman. Sehingga di sana juga ada konflik batin. Kamu juga ada konflik batin di sini. Ada panas, ada dingin. Kadang kamu kangen banget sama dia, kadang kamu sayang banget sama dia. Di satu sisi lain juga dia merasakan hal yang sama, gitu ya. Jadi ini ada konflik batin di antara kalian. Hanya energi obsesi itu sangat-sangat kuat. Kita coba lihat yang dia rasakan ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Dia sudah gak sabar untuk bisa ketemu kamu lagi, untuk bisa melihat kamu lagi. Memang ini pertemuan fisik yang sangat-sangat dia inginkan. Dia sering sekali berhayal soal kamu, soal masa depan kalian sama-sama. Ini makanya kenapa dia makin gak tenang gitu ya. Kenapa? Sering membayangkan kamu, menghayalkan kamu. Dan terlalu banyak hal yang mengingatkan dia soal kamu teman-teman ya. Jadi kayak mungkin ada wewangian yang dia cium mengingatkan soal kamu. Mungkin bau parfum kamu, bau sabun kamu, bau sampo kamu, bau tubuh kamu ya. Atau misalnya dia ngelihat makanan apa, itu makanan kesukaan kamu gitu loh ya.
Dia tuh kayak ngerasa jadi anak-anak yang lagi kayak mabuk kepayang gitu loh sama kamu, karena ada energi yang sangat-sangat menginginkan. Dan kamu banyak memberikan dia ya inspirasi, banyak juga memberikan dia satu pelajaran bahwa kamu tuh banyak mengajarkan dia soal cinta sejati. Dan sangat banyak sekali hasrat dia untuk kamu teman-teman, yang sangat-sangat kuat ya. Dan itu membuat dia kayak rasanya aku tuh mau gila gitu ya, kangen banget sama kamu, inginkan banget sentuhan dengan kamu. Dan dia merasa kamu salah satu, kamu adalah satu-satunya yang menjadi pasangan terbaik buat dia. Kamu tuh power couple, kamu bisa memberikan potensi terbaik buat dia teman-teman. Karena kamu tuh banyak memberikan dia energi kesembuhan, kamu banyak mendewasakan dia, kamu banyak guiding dia, ya. Kamu banyak memberikan dia inspirasi, gitu ya. Jadi ketika nggak ada kamu ya makanya mandek gitu ya energinya ya, kepikiran terus. Dan kenapa pingin sentuhan fisik? Dia tuh seneng banget kalau berada di dekat kamu, gitu ya, rebahan di sebelah kamu, gitu ya, merasakan energi kamu dekat sama dia. Banyak dari kalian yang mungkin suka bebungaan ya. Jadi bunga beneran ya, bukan bunga bank ya. Di sini flowers soalnya bahasanya. Yang mungkin membuat dia juga kalau lihat kamu ya, itu lihat bunga inget kamu teman-teman ya. Bunga itu kan cantik ya. Dan dia kangen juga dengerin ketawa kamu. Ketawa kamu tuh jadi sesuatu yang menjadi candu buat dia. Jadi mungkin banget di sini kalian itu sering banget ketawa bareng, dan menurut dia ketawa kamu itu sangat-sangat menyenangkan. Dan kamu membawa dia itu jadi punya energi lebih baik ya. Artinya sangat mungkin banget kamu membawa energi optimisme, perubahan lebih baik dalam hidupnya dia ya. Dan dia tuh masih mengingat selalu ketika pertama kali kalian bertemu, kayak baru kemarin gitu ya. Jadi sekarang mau ketemu lagi sama kamu. Ada energi kenyamanan yang sangat kuat ya. Jadi ada energi kenyamanan yang sangat kuat, energi yang sangat-sangat dia inginkan dari kamu. Yang dia inginkan selain kembali, teman-teman, kalau Sora lihat dia itu nggak pingin lagi berjarak dari kamu. Karena di sini ada dari kalian yang punya energi menjaga jarak juga dari dia, ya. Dan dia sudah dia pingin tidak berjarak lagi, dia pingin bikin satu pengakuan hati, pengakuan jiwa kalau dia sangat butuh kamu, dia sangat inginkan kamu, dia butuh kehadiran kamu, karena kamu salah satu yang buat dia ngerasa stabil ya. Jadi kalau sekarang emosinya naik turun, dan di sini kalau Sora lihat dia ngerasa kamu sudahlah pasangan yang pas ya, yang akan bisa membangun sesuatu sama dia. Tuh kan, dia ngerasa itu tadi sesuai dengan power couple, dia merasa bisa bangun keluarga sama kamu. Kamu pasangan yang paling pas buat dia ya. Karena memang hanyalah sebuah kekosongan hidup ini tanpa kamu ya. Jadi teman-teman kalau yang masih nanya kenapa dia akan apa, ya udah jelas tadi ya, akan kembali meminta kesempatan kedua. Secara garis besar relationship ini akan seperti apa ke depannya? Ada 3. Teman-teman, ini adalah satu relationship yang masih mungkin akan bertumbuh, masih mungkin ada proses di sana, gitu ya. Memang tidak serta-merta membuang beban yang ada di dalam hubungan ini, tapi hubungan ini sangat mungkin untuk berjalan untuk jangka panjang. Tapi memang hubungan ini hanya bisa dijalankan dengan satu keyakinan atau satu keimanan, ya. Keyakinan dan keimanan ya, maksudnya kayak kamu punya optimisme nggak, punya satu keyakinan nggak, iman nggak kalau hubungan ini bisa jalan gitu ya. Kalau memang kamu itu tidak yakin atau tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan soal hubungan ini, mungkin ini bukan bacaan buat kamu. Tapi kalau Sora di sini, ini adalah hubungan yang bisa dilihat dengan satu optimisme bahwa beban ada, tapi dengan proses juga bisa ada teman-teman ya. Ini ada awal baru yang akan dijalankan, ada awal mula baru yang mungkin banget berjalan teman-teman. Tapi bukan serta-merta memang gampang ya. Di sini ada ada kerja keras ya, ada proses yang mungkin berulang ya. Jadi ini hubungan yang memang bukannya gampang
ya. Hanya ketulusan, hanya kerja keras, hanya fokus-fokus baiklah yang bisa membuat hubungan ini itu bisa jalan gitu teman-teman, ya. Jadi yang bisa terjadi adalah untuk kamu yang punya keyakinan dan keimanan, silahkan lanjut. Untuk yang enggak, ya kamu boleh pertimbangkan, ya. Intinya adalah Sora baca energi apa adanya. Oke, nah untuk kamu yang merasa butuh untuk pengukuhan mungkin dalam pengambilan keputusan, silakan dibeli gelang kristal quartz ini yang sudah Sora booster dengan energi healing. Buat yang nanya, Sora tiap hari promo, betul. Kenapa? Karena Sora nggak tahu yang nonton video hari ini udah nonton belum yang kemarin, udah nonton belum yang lusa kemarin, ya. Jadi kan bisa aja ada yang baru nonton. Oke, silahkan dibeli, udah Sora booster dengan energi healing. Jadi yang kamu beli ini bukan cuman kristalnya, kamu beli programnya. Ya, batu kristal quartz itu asalnya sudah harganya lebih mahal daripada batu yang biasa, ya. Dan ini membawa untuk pembersihan energi-energi cakra yang terblocking, ya. Ini juga membawa energi untuk grounding, untuk kamu yang sering gak fokus, emosinya negatif. Kalau energi kamu negatif, hati kamu gak bagus, perasaan kamu gak bagus, cinta juga susah datang. Gimana mau perjalanan hidupnya itu lancar? Ini bukanlah suatu pelet, susuk, jimat, bukan, ya. Ini hanyalah media untuk penyembuhan diri dan tetap kamu harus berusaha berdoa, gitu ya. Dan bintang adalah lambang dari harapan, ya, dan bulan lambang dari perubahan, ya. Silahkan dibeli selagi masih ada. Harganya kalau beli di Instagram Sora 240.000, ya. Kalau beli di Telegram itu beli di Tokopedia itu lebih mahal karena dipotong komisi sama Tokopedia yang lumayan besar. Oke, terserah mau lewat Instagram atau kalau Kak aku nggak punya Instagram, aku nggak ngerti lalalala, udah check out aja di Tokopedia. Kayaknya hari gini 99% orang punya Tokopedia deh, ya. Kalau buat yang di luar negeri, teman-teman, aku daripada pusing, udah paling gampang minta tolong saudara kamu, minta tolong teman kamu, beliin buat kamu, kirim ke kamu, ya. Kamu atur sendiri, ya. Sekaligus menjaga tali silaturahmi, ya kan? Oke. Linknya udah Sora taruh di bawah di Tokopedia, dan ini selagi masih ada karena Sora belum tentu di stok kalau habis ini habis. Aku nggak mau janji apa-apa. 2 loh teman-teman dapatnya sepasang. Kamu boleh cek batu kristal asli itu kalau kamu beli harganya berapa gitu ya. Aslinya kalau nggak di program itu bisa, kalau 2 gini bisa mungkin 300-an sebenarnya harganya gitu loh ya. Boleh cek kok, ini batu asli bukan mainan. Oke, silahkan dibeli ya teman-teman. Mohon dukungannya untuk Sora. Terima kasih yang sudah membeli. Boleh tulis di kolom komentar bawah apa efek yang mungkin kamu rasain, ya. Itu juga berbantu untuk pembersihan. Kita sekarang coba lihat astrologi yang mungkin terungkap dalam pembacaan hari ini. Cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Virgo, Cancer, Taurus, Aquarius, Pisces, Gemini, dan Leo. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Caranya gimana? Aduh, Sora udah pernah bikin videonya sama Kofudo. Ya, atau kamu bisa googling aja. Oke. Kita lihat di sini. Ya, alfabet yang terbuka. Teman-teman yang mau beli kartu juga bisa, mau beli alat-alat pembacaan juga bisa, semua di Instagram Sora. Ya. Oke. Kalau belajar pun dibimbing, kalau udah selesai nggak dilepasin, dimasukin ke dalam grup kalau mau, ya. Sora udah ada beberapa murid juga yang berjodoh aja, oke? Aku juga belajar lagi kok, ya. Kemarin aku baru workshop Bazi atau Pakce, ya. Kalau yang kepingin untuk mau tahu jalan hidupnya seperti apa, itu boleh pakai Bazi, ya. Itu kekuatan Bazi itu akurasinya bagus, ya. MJPT, GDSI, DFVO, CYHF, TZJ. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.